Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Guru Gawah. Kali ini kita masih membahas materi kelas 8, bab yang pertama, pola bilangan dan barisan bilangan. Khusus untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan suku ke N, dari barisan aritmetika. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan apa itu barisan matematika. Mungkin saya ulang sedikit ya. Misalnya ada barisan bilangan seperti ini, 2, 6, 10, 14 dan seterusnya. Ternyata barisan ini ada polanya ya. Polanya adalah berapa? Ya benar ya, tambah 4 polanya. Jadi polanya ditambah 4. Nah, barisan aritmetika itu ciri-cirinya itu kalau polanya itu ditambah atau dikurangi. Jadi kalau ini ditambah seperti ini, tambah 4, atau dikurangi, maka itulah yang namanya barisan aritmetika ya. Nah, ada juga polanya yang dikali dengan dibagi, itu dinamakan dengan barisan geometri. Kali ini kita akan belajar yang aritmetika saja ya, akan membahas yang matematika aritmetika saja, yaitu yang polanya ditambah atau dikurangi. Nah, untuk contohnya kita perhatikan contoh barisan aritmetika, masih barisan aritmetika yang tadi ya, 2, 6, 10, 14 dan seterusnya. Nah, polanya ternyata ditambah 4. Nah, masih ingat ya, ini kalau di barisan aritmetika polanya ini dinamakan dengan beda ya. Sudah ada di video sebelumnya, dinamakan dengan beda, disimbolkan dengan huruf B kecil. Sedangkan setiap bilangan pada barisan ini dinamakan dengan suku ya. Yang paling pertama ya suku ke-1, yang kedua suku kedua ya, bilangan yang ketiga suku ketiga dan seterusnya. Suku ke-1 boleh juga ditulis dengan lambang A ya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang kalau kita menentukan suku kesekian, misalkan ditanyakan berapa suku ke-5. Nah, kalau ditanya suku ke-5 ini 1, 2, 3, 4. Berarti suku ke-5 mudah sekali, tinggal menambahkan dengan 4 lagi. Berarti suku ke-5 adalah 18. Nah, yang jadi masalah bagaimana kalau yang ditanyakan suku ke-30. Ya, suku ke-30 sama dengan berapa? Ya, itu kan jauh sekali ya. Jadi kalau kita melanjutkan ini satu persatu ya lama sekali bisa selesai. Apalagi kalau ditanya berapa suku ke-120. Nah, menentukan suku yang seperti ini yang jauh sekali posisinya, kita bisa menggunakan cara singkat ya. Jadi cara singkatnya adalah dengan menggunakan rumus ya, dengan menggunakan rumus. Jadi kembali ke barisan yang tadi 2, 6, 10, 14 dan seterusnya. Jadi pada barisan ini yang diketahui yang pertama suku pertama atau A-nya yang ini kan ya. Jadi suku pertama atau yang A yang ini. Jadi A-nya adalah berapa? Jadi A-nya adalah 2, benar. A-nya adalah 2. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah B atau beda. Beda itu yang polanya tadi itu yang kita hitung ya. Ini pola-polanya ternyata ditambah dengan 4. Berarti bedanya adalah 4. Jadi cukup 2 ini yang kita butuhkan untuk mencari berapa suku ke-30 dan suku ke-120. Caranya adalah dengan menggunakan rumus seperti yang saya bilang. Nah, bentuk umumnya dari barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah N kali 1 tutup kurung kali B. Ya. Jadi ini bentuk umumnya. Nah, yang kita butuhkan hanya A sama B saja yang kita butuhkan. Nah, ada beberapa cara, ada 2 cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung berapa suku yang ditanyakan. Cara yang pertama, misalnya kita mau mencari suku ke
30. Seperti pertanyaan tadi kan, pertanyaannya suku ke-30-nya sama dengan berapa. Jadi tinggal kita ganti A-nya dengan yang ini ya. Dengan yang ini A-nya adalah 2 ditambah N-nya ini adalah 30 karena kita yang ditanya suku ke-30, berarti 30 ya, 30 kurangi 1 B-nya yang ini 4, jadi sama dengan 4. Jadi suku ke-30 adalah 2 ditambah 30 kurangi 1 adalah 29 kali 4. Jadi 2 tambah 29 kali 4, jadi 29 kali 4-nya duluan karena ini perkalian. 29 kali 4 itu 116. 2 tambah 116 adalah 118. Sudah ketemu dah jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah suku ke-30 ternyata adalah 118. Demikian juga jika kita mencari suku ke-120, caranya sama saja dengan tadi ya. Suku ke-120 sama dengan, jadi A-nya 2, jadi rumusnya tadi A ditambah, saya tulis ulang ya, A ditambah N kurangi 1 kali B. A-nya tadi di barisan tadi suku pertama 2, N-nya itu yang ditanyakan suku ke-120, bedanya adalah 4. Jadi 2 ditambah 120 kurangi 1, 119 kali 4. Dahulukan 119 kali 4 itu adalah 476. 76 tambah 2 adalah 478. Jadi sangat cepat sekali daripada kita mengurutkan satu persatu ya. Nah, ada cara yang kedua. Cara kedua yaitu dengan mencari rumus atau bentuk umumnya atau rumus umumnya. Jadi rumus umum dari barisan itu ya. Jadi setiap barisan punya rumus ya. Nah, cara mencari rumusnya dengan menggunakan rumus umumnya tadi, yaitu A tambah N kurangi 1 kali B. Jadi ini semacam mencari rumus dengan rumus ya. Ya, jadi mencari rumus dengan rumus. Jadi ini kita akan pakai yang kita butuhkan hanya A dengan B saja. N-nya tidak perlu karena masih akan kita buat dalam bentuk umum. A-nya tadi kita tahu adalah berapa? Ya 2 ya. Kemudian N-nya karena masih bentuk umum ya tidak usah kita tulis, biarkan aja dalam bentuk N. Kemudian B-nya adalah 4. Jadi 2 ditambah ini 4 kali N atau N kali 4 adalah 4N. 4 kali negatif 1, negatif 4. Kemudian ini 4N, 2 kurangi 4 itu adalah negatif 2 ya. Jadi bentuk umum dari barisan tadi ya, yang kita punya tadi di soal tadi, itu bentuk umumnya adalah sekarang UN sama dengan 4N kurangi dengan 2. Nah, bagaimana cara menggunakan? Cara menggunakannya ya tinggal kita pakai rumus umumnya itu. Jadi rumus umumnya adalah rumus dari barisan itu adalah sudah kita cari tadi 4N kurangi 2. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Ya mudah sekali. Kalau mau mencari suku ke-30 tinggal ganti N-nya dengan 30. 4 kali 30 kurangi 2. 4 kali 30 120 kurangi 2 118, kan sama hasilnya dengan yang tadi itu ya. Kemudian bagaimana dengan suku ke-120? Sama saja, tinggal kita ganti N-nya dengan 120. Jadi 4 kali 120 kurangi 2. 4 kali 120 adalah 480 kurangi 2 sama dengan 478. Jadi suku ke-120 adalah 478. Ya, itu saja untuk pembahasan kali ini. Kita lanjutkan nanti di video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.